Kita percaya kuasa Tuhan sanggup memulihkan setiap hidup kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini kami siap untuk diberkati oleh firman. Tuhan berbicaralah kepada kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini sungguh Tuhan menguatkan iman kami. Walaupun kami berada dalam situasi yang menurut kami tidak menyenangkan, tetapi kami percaya Tuhan selalu menghibur, menolong kami, menguatkan kami, sehingga ketika kami dalam keadaan yang sulit sekalipun, kami percaya Tuhan akan datang, memegang tangan kami, menguatkan kami kembali, memulihkan kami kembali. Malam hari ini berbicaralah bagi kami lewat firman ini. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Di hari Senin ya. Saat ini menyiapkan waktu bagi kita di Senin tanggal 4 Mei 2020, saudara. Dan saya percaya kita semua tak pernah henti-hentinya menyiapkan waktu yang terbaik. Walaupun kita berada di rumah, saya berharap kita ada konsentrasi 10-15 menit. Malam hari ini saya akan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu boleh membaca juga Alkitab Bapak Ibu ada di rumah. Dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-6. Sudah ada di layar kita. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ke-6. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karunia iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ini adalah sebuah prinsip yang Paulus berikan secara khusus kepada jemaat pada waktu itu yang ada di Galatia. Maupun kita yang ada pada saat sekarang ini. Paulus adalah orang yang sudah mengenal hukum Taurat, dia orang Yahudi asli dan dia tahu semua hukum-hukum yang sudah ada di agama Yahudi dan dia tahu prinsip-prinsip bagaimana kehidupan orang-orang Yahudi mengikuti hukum Taurat. Tapi saudara diberkati oleh Tuhan, Paulus setelah dia bertobat, Paulus setelah bertemu dengan Yesus, maka semua pola pikirnya, semua paradigmanya yang selama ini pemahamannya tentang hukum Taurat, pemahamannya tentang agama Yahudi diubahkan secara keseluruhan atau totalitas kehidupan Paulus, pemikiran Paulus diubahkan kepada firman, kepada kebenaran, kepada firman yang sudah dia tahu bahwa apa yang selama ini dia lakukan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena kenapa saudara diberkati oleh Tuhan, kenapa Paulus boleh memiliki prinsip yang sangat penting ini di dalam hidupnya? Karena dia sudah mengalami pembaharuan, karena dia sudah bertemu dengan Tuhan. Sehingga totalitas kehidupannya bukan tunduk terhadap aturan-aturan manusia, tetapi sekarang dia tunduk terhadap otoritas firman Tuhan. Sekarang pemahaman Paulus bukan pemahaman secara intelektual yang dibanggakan oleh setiap orang pada saat itu, yang dipuja-puja oleh setiap orang pada saat itu, tetapi sekarang dia mengandalkan firman Tuhan dan dia tunduk terhadap firman, maka seluruh intelektual pemahaman yang dimiliki oleh Paulus tunduk terhadap kebenaran firman. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Paulus tidak menggunakan. Walaupun dia memiliki pemahaman secara keturunan, karena dia juga orang Yahudi dan dia juga memahami Taurat, tapi saudara diberkati oleh Tuhan, semuanya itu diubahkan karena perjumpaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, pada dasarnya kemerdekaan adalah kerinduan setiap orang.
Kemerdekaan itu berbicara tentang kebebasan. Merdeka. Saudara diberkati oleh Tuhan, sebuah ilustrasi mungkin hal ini pun sudah kita dengar. Ada sebuah mobil lewat, mobil ya kita katakan mobil yang bisa angkut barang begitu ya. Dia lewat dan dia melihat salah seorang yang sedang mengangkat barangnya di kepalanya, dia kasih barangnya itu dan begitu berat saudara. Sehingga yang membawa mobil ini dia melihat orang yang membawa barang ini perlu pertolongan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, singkat cerita, orang yang punya mobil ini dia berhenti pas di mana orang ini ada. Maka orang yang punya mobil menawarkan orang ini bahwa kamu datang di atas mobil saya, maka barangmu boleh kamu taruh di tempat mobil saya sehingga kamu tidak capek untuk membawanya. Saudara diberkati oleh Tuhan, oke, singkat cerita berjalan komunikasi itu sehingga orang itu bisa naik di atas mobil. Mobil sedang berjalan, tapi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, orang yang membawa mobil ini dia melihat ke belakang. Ternyata orang yang punya barang tadi, yang tadinya dia jalan kaki, dia membawa barang itu di atas kepalanya, di atas mobil juga, dia membawa barang itu di atas kepalanya. Saudara diberkati oleh Tuhan, orang yang punya mobil tadi, dia mau membantu dia, supaya barang yang dia bawa itu tidak begitu berat atau ringan ketika dia sudah ada di atas mobil. Atau sama sekali tidak ada yang dia bawa karena mobil, di atas mobil dia taruh. Saudara diberkati oleh Tuhan, ternyata orang ini justru dia membawa barangnya di atas mobil, di kepalanya juga dia kasih. Nah ini adalah salah satu contoh bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu sebenarnya terkadang belum kita alami dalam hidup kita. Terkadang kita merasa bahwa barang yang kita sudah lepaskan, sebenarnya sudah lepas, tapi sesungguhnya kita sedang mengambil barang itu lagi. Sehingga kita membawa barang itu, maka kita tidak mengalami kebebasan. Karena kenapa? Kita sedang membawa barang yang begitu berat. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali tidak mendapatkan, karena kita memang tidak memahami makna kemerdekaan itu sendiri. Saudara diberkati oleh Tuhan. Inilah yang paling pentingnya dibicarakan oleh Paulus bagi kita pada malam hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, Paulus menegaskan bahwa seseorang yang sudah menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus, maka jangan lagi dia menyerahkan dirinya untuk melakukan dosa lagi di ayat yang pertama tadi, saudara. Karena kenapa? Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, sudah jelas bahwa dosa itu adalah hukumannya berat dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus telah menyelesaikan semuanya. Sehingga kita bebas, saudara. Tetapi kita terkadang, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, justru kita mau hidup lagi dengan dosa kita, yaitu yang dibilang Paulus. Dia menegaskan bahwa kamu sudah menerima keselamatan, kamu sudah dibebaskan, kamu sudah dimerdekakan dari hukuman dosa itu. Sekarang kamu tetap mempertahankan kemerdekaanmu itu. Tetap kamu teguh di dalam kemerdekaan kamu itu. Jangan pernah kamu terombang-ambingkan dengan situasi apapun di dalam kemerdekaan kamu itu. Kamu bebas. Maka kamu boleh menjalani hidup kamu. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, Paulus memberikan penjelasan atas kesalahpahaman arti dari kemerdekaan. Di mana ada sebagian orang menyangka bahwa kemerdekaan itu hidup tanpa aturan. Seperti yang tertulis tadi di kitab yang kita baca ini. Di mana orang lebih mementingkan hukum Taurat, di mana orang lebih mementingkan adat Yahudi. Mereka berkata bahwa itu adalah salah satunya cara kita mendapatkan keselamatan, melakukan hukum Taurat dan melakukan setiap adat-adat yang ada pada saat itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Paulus. Kamu itu sudah merdeka. Kamu itu sudah bebas. Tapi mereka hidup berkata bahwa hidup kita tanpa ada aturan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Memang benar kamu sudah merdeka. Tapi firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Firman Tuhan memagari kehidupan kita. Kita hidup di dalam firman. Maka kita berjalan di dalam firman itu. Tetapi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Justru orang Kristen pada saat itu ada sebagian yang sudah percaya kepada Tuhan masih memberikan hidupnya. Menyerahkan hidupnya untuk melakukan dosa-dosa masa lalunya. Untuk melakukan hukum Taurat di dalam pemahamannya, maka hukum Taurat itu masih menyelamatkan dirinya. Nah ini yang dibilang oleh Paulus sangat penting. Paulus menegaskan dalam hal ini. Kamu jangan salah memahami tentang kemerdekaan atau kebebasan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, Paulus mengajak seluruh jemaat Galatia untuk kembali kepada Injil yang sejati. Serta menolak Injil palsu yang hanya memperhamba hidup mereka pada Taurat. Karena pada saat itu ada orang-orang pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan tentang hukum Taurat.
bahwa hukum Taurat itu akan lebih sempurna kalau kita melakukannya keselamatan kita. Nah, ini yang dibilang oleh Paulus, kamu jangan lagi mengalihkan perhatianmu dengan Injil-Injil itu. Saya sudah menyampaikan sama kamu, Injil yang sejati itu tentang Kristus yang sudah menyelamatkan kamu. Kamu sudah menerima karya keselamatan itu dengan cuma-cuma, itu kasih karunia, bukan karena perbuatan kamu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Paulus menegur bukan karena perbuatanmu. Orang yang hidup pada hukum Taurat, yang pertama, menolak karya keselamatan dari Kristus Yesus. Yang kedua, baginya Kristus tidak menyelamatkan. Yang ketiga, sumber keselamatan ialah perbuatan manusia. Saudara diberkati oleh Tuhan, ini salah benar. Oleh sebab itu, Paulus bertindak tegas terhadap kelompok atau orang yang memaksa berbagai aturan sebagai syarat untuk diselamatkan, yaitu termasuk hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak, orang menjadi egosentris. Karena dia bisa melakukan semuanya, maka manusia lah yang menjadi pusat segala sesuatunya. Yang kedua, orang sesuka hatinya berbuat dosa. Karena kenapa? Nantilah saya juga bisa melakukannya, bisa diselamatkan, bisa mendapatkan lagi apa yang saya rindukan. Nah, ini yang salah Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu Paulus mau menegaskan di sini bahwa setiap ajaran yang menekankan perbuatan atau menggantikan kasih karunia Allah, maka hasilnya membuah kesombongan. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, pada malam hari ini saya mau menyampaikan kepada kita di ayat yang pertama bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Arti lainnya bahwa pertahankanlah kemerdekaanmu itu. Kamu jangan goyah di hadap kemerdekaan, yaitu kamu berada di dalam aturan firman Tuhan, aturan kebenaran. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saat ini kita berada dalam aturan-aturan yang sudah jelas, yaitu kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, yaitu kita ketika kita membaca dan merenungkan firman. Apa yang disampaikan oleh Tuhan bagi kita lewat firman-Nya, maka itu yang kita lakukan. Maka kita tunduk terhadap otoritas itu. Maka firman itulah yang membuka wawasan, yang membuka hati kita, yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal, tindakan-tindakan kita, pemikiran kita yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya jangan kita lagi hidup dengan aturan-aturan duniawi, hidup dengan aturan-aturan sukunya kita, hidup dengan aturan-aturan yang membuat kita tidak bebas melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dan jemaat yang saya kasihi dalam nama Yesus. Inilah pesan Paulus pada malam hari ini bagi kita. Aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup ini, nggak usah kita mengikutinya, saudara. Mungkin aturan-aturan budaya kita, aturan-aturan suku kita. Apalagi dengan adanya corona ini saat sekarang ini, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang di luar pemikiran kita bisa hadir, di luar dugaan kita bisa ada, di luar wawasan kita bisa ada. Jadi pengajaran-pengajaran itu kalau kita tidak kuat dengan pengajaran yang kita miliki, maka kita bisa ikut dengan pengajaran mereka. Yang pada akhirnya dengan kita bisa ikut pengajaran itu, justru kita terpenjara di dalamnya. Tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan ini. Nah, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita. Mari kita menjalankan kemerdekaan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita miliki dan yang sudah kita percayai dan yang sudah kita akui pada saat ini. Ini yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Galatia juga. Kamu jangan lagi hidup dengan aturan-aturan hukum Taurat. Kamu jangan lagi hidup dengan aturan adat agama Yahudi. Karena kenapa? Paulus pun sudah pernah melakukan hal itu semua. Tapi semuanya tidak ada artinya. Itu aturan manusia. Tapi Paulus lebih taat, lebih tunduk terhadap aturannya Tuhan. Karena kenapa? Ketika dia tunduk terhadap aturannya Tuhan, maka Tuhanlah yang mengatur kehidupannya. Maka segala sesuatu yang menjadi kerinduan, apapun yang dirindukan oleh Paulus, bahkan kita saat sekarang ini ketika kita sudah taat dan tunduk terhadap firman Tuhan yang benar dan yang sejati itu,
saudara diberkati oleh Tuhan, kita pasti juga akan dikuatkan oleh Tuhan. Kita juga pasti diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan kita memakai hikmat yang ada di dalam dunia ini, yang bisa dikompromikan. Tapi hikmat yang daripada Tuhan, yang tidak bisa dipahami oleh manusia, Dia berikan bagi kita. Hikmat yang tidak mudah dikompromikan. Aturan yang tidak mudah dikompromikan. Tuhan berikan firman Tuhan ini bagi kita. Tuhan berikan Alkitab bagi kita. Supaya apa? Supaya di sanalah bisa kita menjalani hidup kita sesuai dengan aturannya Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti aturannya Tuhan, kita mau melakukan aturannya kita, maka saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan salahkan Tuhan ketika terjadi apa-apa di dalam hidup kita. Persoalannya sekarang ini udah tidak berjalan di dalam Tuhan, udah tidak mau mendengarkan firman, sudah tidak mau taat terhadap firman, sudah tidak mau ditegur oleh firman, tapi dia melakukan sesuka hatinya apa yang dia mau. Ketika dia gagal, ketika dia kecewa, dia menyalahkan Tuhan. Kan itu salah. Itu salah, saudara. Itu prinsip hidup yang salah. Tapi prinsip hidup orang yang sudah di dalam Tuhan, dia selalu mengikuti apa kata firman. Firman berkata, firman menegur, dia taat. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan pun, saya harus taat pada firman. Tidak sembarangan menyampaikan hal-hal yang di luar daripada Alkitab. Karena kenapa? Pasti kita akan mengalami kesesatan. Kesesatan pemahaman, pasti juga mengalami kesesatan dalam perbuatan. Inilah yang ditegur oleh Paulus kepada penginjil-penginjil palsu, kepada guru-guru palsu, yang lebih mengutamakan aturan duniawi. Supaya apa? Supaya mereka dipuji, supaya mereka menerima pujian dari orang lain. Saudara diberkati oleh Tuhan. Untuk apa semuanya itu? Malam hari ini mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita merasakan kemerdekaan daripada Tuhan. Pada dasarnya kemerdekaan adalah kerinduan setiap orang. Dan Tuhan sudah memberikan kemerdekaan itu. Paulus menegaskan bahwa seseorang yang sudah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus, maka jangan lagi menyerahkan dirinya. Malam hari ini, jangan sesekali kita menyerahkan hidup kita terhadap aturan-aturan duniawi, terhadap persembahan-persembahan, penyembahan-penyembahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang sama sekali merugikan diri kita, yang sama sekali Tuhan tidak merindukan hal itu akan kita lakukan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini, mari kita belajar terhadap firman, belajar dan tekun melakukan firman, maka Tuhan akan memampukan kita melakukan firman Tuhan itu. Amin, saudara. Kita percaya kuasa Tuhan sanggup memulihkan setiap hidup kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini kami siap untuk diberkati oleh firman. Tuhan berbicaralah kepada kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini, sungguh Tuhan menguatkan iman kami. Walaupun kami berada dalam situasi yang menurut kami tidak menyenangkan, tetapi kami percaya Tuhan selalu menghibur, menolong kami, menguatkan kami, sehingga ketika kami dalam keadaan yang sulit sekalipun, kami percaya Tuhan akan datang, memegang tangan kami, menguatkan kami kembali, memulihkan kami kembali. Malam hari ini berbicaralah bagi kami lewat firman ini, hamba-Mu yang terbatas, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Di